Jika bicara Pilpres 2029, satu hal hampir semua pengamat sepakat, Prabowo Subianto masih sangat kuat. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia kuat, tapi siapa yang cukup kuat untuk menantangnya. Jika melihat arah politik hari ini, banyak analis mencoba membaca data survei, peta koalisi, hingga pergerakan partai. Tetapi dalam sudut pandang yang lebih sederhana, yang sering disebut sebagai cara membaca angin politik, ada pola yang menarik. Menurut Mbah Beringin, jika Prabowo kembali maju dalam kontestasi nasional, maka penantangnya kemungkinan besar akan muncul dari 3 tipe tokoh politik yang berbeda. Pertama adalah tokoh yang lahir dari tradisi oposisi. Figur seperti ini biasanya memiliki basis pendukung yang cukup kuat secara ideologis. Pendukungnya bukan sekedar pemilih musiman yang datang saat pemilu, tetapi komunitas yang aktif dalam diskusi politik, media sosial, bahkan gerakan sosial. Tokoh tipe ini sering dikenal sebagai pembawa narasi perubahan. Ia tampil dengan gagasan yang berbeda dari arus utama kekuasaan. Dalam banyak kasus, figur oposisi juga memiliki kemampuan komunikasi politik yang cukup kuat. Ia terbiasa berbicara di ruang publik, berdiskusi dengan berbagai kelompok masyarakat, dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun ada satu tantangan besar yang hampir selalu dihadapi tokoh oposisi di Indonesia: membangun koalisi politik yang cukup besar. Karena dalam sistem politik Indonesia, kekuatan dukungan publik saja seringkali tidak cukup. Kandidat presiden tetap membutuhkan kendaraan politik yang kuat dari partai-partai besar. Jika figur oposisi ini berhasil menggabungkan dua hal, basis pendukung yang solid dan koalisi politik yang luas, maka ia berpotensi menjadi penantang serius dalam kontestasi nasional. Kedua adalah tokoh yang berasal dari keluarga politik besar. Dalam sejarah politik Indonesia, fenomena ini bukan hal baru. Banyak tokoh muncul dari keluarga yang sudah lama berada dalam lingkaran kekuasaan. Keunggulan dari figur seperti ini adalah jaringan politik yang sudah terbentuk sejak lama. Mereka biasanya memiliki akses ke partai politik yang kuat, jaringan relawan yang luas, serta pengalaman berada di sekitar pusat kekuasaan. Selain itu, nama besar keluarga seringkali memberikan modal elektoral yang tidak kecil. Masyarakat sudah mengenal latar belakang mereka, bahkan sebelum benar-benar masuk ke panggung politik nasional. Namun di balik keuntungan itu, ada tantangan yang tidak kalah besar. Tokoh tipe ini sering dihadapkan pada pertanyaan dari publik. Apakah ia benar-benar pemimpin dengan gagasan dan kemampuan sendiri, atau sekedar penerus dari nama besar yang sudah ada? Karena itu, kunci bagi figur seperti ini adalah membangun rekam jejak pribadi. Jika ia mampu menunjukkan pengalaman kepemimpinan yang nyata, baik di pemerintahan maupun di organisasi politik, maka warisan keluarga justru bisa berubah menjadi modal besar dalam pertarungan politik nasional. Tipe ketiga adalah figur generasi baru yang tumbuh dari lingkaran kekuasaan. Tokoh seperti ini biasanya muncul dari kalangan politisi muda yang memiliki hubungan dekat dengan elit politik yang sedang atau pernah berkuasa. Usianya relatif muda dibanding kandidat lain dan sering dipandang sebagai simbol regenerasi politik. Di tengah perubahan demografi pemilih Indonesia, di mana generasi muda semakin dominan, figur seperti ini memiliki daya tarik tersendiri. Mereka sering tampil lebih santai, lebih dekat dengan budaya populer, dan lebih aktif di ruang digital yang menjadi tempat utama komunikasi politik generasi muda. Namun figur seperti ini juga menghadapi tantangan yang cukup besar. Politik sering mempertanyakan apakah kekuatan politiknya benar-benar berasal dari kapasitas kepemimpinan pribadi atau hanya karena kedekatan dengan pusat kekuasaan. Karena itu, perjalanan politik tokoh generasi baru biasanya sangat bergantung pada satu hal penting, yaitu legitimasi publik. Jika ia berhasil membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja dan pengalaman memimpin, maka ia bisa berkembang dari sekedar figur muda menjadi pemain utama dalam kontestasi politik nasional. Menurut Mbah Beringin, politik Indonesia sering bergerak mengikuti pola yang hampir sama dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Selalu ada tokoh yang datang membawa narasi perubahan dari luar kekuasaan. Selalu ada figur yang tumbuh dari keluarga atau jaringan politik yang sudah mapan. Dan selalu muncul pula generasi baru yang mencoba mengambil alih panggung politik nasional.
Tiga tipe tokoh inilah yang biasanya membentuk dinamika utama dalam setiap pemilihan presiden. Apakah salah satu dari mereka akan benar-benar mampu menantang Prabowo di 2029? Jawabannya tentu masih terlalu dini, karena dalam politik, banyak hal bisa berubah dalam waktu singkat. Koalisi partai bisa bergeser, situasi ekonomi bisa mempengaruhi pilihan publik, dan momentum politik sering muncul dari peristiwa yang tidak terduga. Namun, jika membaca arah angin politik hari ini, besar kemungkinan penantang terkuat Prabowo akan datang dari salah satu dari tiga tipe tokoh tersebut. Dan seperti yang sering dikatakan Mbah Beringin, dalam politik yang menentukan bukan hanya siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang datang dengan momentum yang paling tepat.